Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi di channel kita ya kawan-kawan. Nah, hari ini kita coba review sawit perdan. Sawit perdan ya kawan-kawan. Ini tahun tanam 2019. Berarti kurang lebih 6 tahun. Nah, 6 tahun dia segini kawan-kawan. Masih sedang lah ya kita bilang ya. Masih dodos. Nah, jadi kawan-kawan, di tempat kita bekerja, songgo itu tetap diperhatikan ya kawan-kawan. Songgo tetap diperhatikan. Kalau kayak gini di aturan tempat PT kita itu songgo 3 mengarah ke songgo 2. Jadi kalau masih bisa dicuri buahnya tetap songgo 3, tapi kalau nggak bisa dicuri atau harus potong pelepah songgo 2 itu kawan-kawan. Peraturannya seperti itu kawan-kawan. Nah, hari ini kita review perdan ini fase lagi buah banyak ini kawan-kawan. Artinya kemarin kan baru musim kemarau. Habis musim kemarau dia sempat bunga jantan keluar. Ini sudah bunga betina musim hujan. Di mana-mana musim hujan ada banjir ya kawan-kawan. Ya semoga teman-teman atau kawan-kawan yang terkena banjir tetap dimudahkan lah ya segala urusannya, sehat selalu di sana. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa cepat segera pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang ke kebun sawit bisa berkebun sawit lagi kembali. Di rumahnya juga sudah bisa diberes-beresi dari lumpur-lumpur banjirnya. Oke kawan-kawan, kita kembali ke channel kita kawan-kawan. Materi kita hari ini yaitu pembahasan tentang sawit perdan. Nah, sawit perdan ini agak unik kawan-kawan. Dia ketika musim kemarau, dia banyak petani yang menyampaikan atau planter-planter yang diskusi dengan saya, itu bunga jantan memang yang banyak. Tetapi begitu selepas bunga jantan, bunga betinanya itu keliling. Nah, ini kita bisa lihat kawan-kawan, 2 tingkat dia kawan-kawan. Bahkan ada yang 3 tingkat ini. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, ini 3 tingkat ini kawan-kawan. 1, 2, 3 di atasnya. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, di tempat kita ini kawan-kawan lagi pasti berbuah ini. Ini kalau kita hitung ya dari sini kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelah sananya 6 juga, karena 180 derajat kita hitung 6, sebelah sananya 6 juga kurang lebih kawan-kawan. Paling ada tambahan satu yang bunga betina reseptifnya 13 janjang per pokok. Nah, 13 janjang per pokok ini dalam waktu 6 bulan akan dipanen ini kawan-kawan. Habis dia. Ya mudah-mudahan bisa tumbuh lagi dia bunga betinanya gitu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi di pelepah nomor berapa sebenarnya sih yang kita panen? Nah, sepengalaman kita, nah ini kawan-kawan. Ini di pelepah nomor 33 ini kawan-kawan. 32, nomor 33 nanti minggu depan akan masuk rotasi panen di sini kawan-kawan. Ini sudah merah, nanti mungkin minggu depan dia bisa brondol ini kalau udah seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi sistemnya kita praksi 1 ya kawan-kawan ya. Praksi 1 itu apa kawan-kawan? Jadi contoh dalam 10 kg tandan buah sawit. Nah, tandan buah sawit itu ada 10 kg. Dia bisa harus brondol 10 gitu ya kawan-kawan. Baru bisa kita panen. Artinya brondol 10 yang terlepas dari tandan buah segar atau TBS-nya atau sawitnya yang jatuh lah kita dodos gitu ya kawan-kawan. Nah, mantap ini kawan-kawan sawit perdan ini. Nah, ini 6 tahun juga ini kawan-kawan. Si pendek ini kawan-kawan. Masih bisa kita jangkau dengan tangan ini. Ini tangan saya kawan-kawan. Nah, paling tinggi saya ini sekitar 163. Tangan saya ini paling sekitar ya setengah meter lah. Setengah meter berarti sekitar dari atas ke bawah ini kurang lebih 2 meter lah ini kawan-kawan. Buahnya mantap ini, keliling kawan-kawan. Tapi itu tadi belum keliling ini memang kemarin. Nah, ini masih ada sisa-sisa bunga jantannya kawan-kawan. Nah, bunga jantannya. Nah, sekarang pada fase produktif semua ini. Semua keluarkan bunga betina ini kawan-kawan. Gak ada bunga jantannya. Mantap ini. Ya, gitulah kawan-kawan. Masa trek udah kita lalui, sekarang kita saatnya mengambil produktivitas yang tinggi gitu kan. Nah, seperti ini gitu kawan-kawan. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya tinggal nikmati hasil kawan-kawan. Jangan sampai buah yang kita tunggu-tunggu ini tidak maksimal kita panen. Artinya jangan sampai buah tinggal kan gitu kawan-kawan.
Nah, pencurian juga harus kita waspadai karena memang di semua tempat, baik dimanapun perkebunan atau kebun petani itu apa ya kawan-kawan ya, pencurian sangat merajalela atau ninja sawit lah kita bilang. Nah, semoga para ninja sawit yang melihat konten kita ini bisa sadar lah ya kawan-kawan, karena memang kita sudah capek-capek lah ya, para petani maupun perusahaan yang sudah menanam nggak bisa kita panen gitu kawan-kawan, karena memang kita juga di petani itulah yang kita harapkan untuk putar beli kehidupan sehari-hari maupun tambahan beli racun herbisida maupun pupuk gitu ya kawan-kawan. Nah kalau untuk perkebunan kelapa sawit itulah yang untuk gaji karyawan gitu kawan-kawan. Jadi kalau banyak buah yang hilang gitu kan, karyawan itu juga susah kawan-kawan. Kenapa saya bilang susah? Target dia contohnya dalam satu hari itu 1 ton lah gitu kita bilang kawan-kawan. Nah artinya kalau ini 10 kilo harus ada 100 janjang gitu kawan-kawan. Nah kalau dia nggak dapat basis kawan-kawan karena buahnya ancaknya itu hilang, kan susah dia kawan-kawan. Jadi nggak dapat basis dia, atau harus nambah ancak lagi, lebih capek dia gitu kawan-kawan. Jadi ya kalau memang kawan-kawan yang dengar ini atau yang bisa lihat konten kita ini, semoga ninja sawit cepat ya bertobat lah kita bilang kawan-kawan ya. Semoga bisa bertobat, bisa kerja aja gitu kawan-kawan. Banyak kok pintu rezeki yang halal gitu. Nah, di perusahaan kita juga banyak pekerjaan, mau panen, mau apa segala macam, banyak kawan-kawan. Dimanapun kawan-kawan bisa kerja, yang penting halal gitu ya. Kita juga gitu kawan-kawan. Nah sembari dari kita menjadi karyawan di perusahaan, kita juga sedikit-sedikit adalah usaha kita untuk perkebunan kelapa sawit, walaupun sedikit gitu tapi kita punya sendiri gitu kawan-kawan. Ya mungkin itu aja kawan-kawan sharing-sharing kita kali ini. Nah untuk perdan ini mungkin bisa sharing-sharing kawan-kawan di tempat kawan-kawan, atau sawit varietas lain bisa kita lihat. Di tempat kita ini pada saat ini musim apa ya, musim buah lah kita bilang, lagi panen-panen puncak. Nah ini sekitaran mungkin di bulan 1 lah ini, atau di bulan 2 tahun depan gitu kawan-kawan, puncak kita nanti apa ya produksinya, karena memang buah hitamnya yang paling banyak di sini. Buah merahnya hanya saya hitung 2 biji, paling Desember nanti, sampai Desember 3 janjang lain yang bisa panen sampai dengan Desember gitu ya kawan-kawan. Nah, jadi tetap semangat walaupun kita apa namanya ya, meritis dari awal tidak jadi masalah kawan-kawan, karena memang hasil jerih payah kita itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kawan-kawan. Jadi apapun yang kita buat, walaupun sekecil apapun, yang penting bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita gitu kawan-kawan. Ya intinya dalam berkebun sawit, kalau saran saya walaupun sedikit, yang penting punya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tidak bisa banyak, yang penting sedikit pupuknya, tetap harus dipupuk kawan-kawan. Gak bisa sawit nggak dipupuk. Kalau dibilang buah ya buah, tapi nggak sesuai harapan gitu. Nah contoh di tempat PT 1 bulan itu 1 hektar targetnya 2-3 ton. Nah kalau kita di perusahaan segitu, kalau di petani nggak usah pun kepala segitu, dapat 1 ton atau 1,5 ton aja dalam 1 bulan 1 hektar, itu udah lumayan kawan-kawan. Nah jadi gitu ya, kalau mau sawitnya bagus ya harus dipupuk. Nah sebelum dipupuk itu harus kawan-kawan perhatikan juga, ini namanya pasar pikul ya kawan-kawan, harus bersih, piringan juga harus bersih, peruningan juga harus standar ya gitu kawan-kawan. Nah tempat kita ini kalau segini masih songgo 3, kalau memang nyepit dia songgo 2 nggak apa-apa kawan-kawan, atau dia panen kemarin. Nah ini contohnya kawan-kawan, ini ada panen. Nah ini dibuatnya songgo 2 nggak apa-apa kawan-kawan. Nah jadi kita mengarah songgo 3 mengarah ke songgo 2 gitu kawan-kawan, peralihan gitu. Nanti lama-lama kalau panen nanti udah pakai egrek, dia pakai songgo 1 gitu ya. Oke itu aja kawan-kawan, tetap semangat dimanapun kita berada. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu bagi saya sendiri dan teman-teman. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kita diskusi di kolom komentar kawan-kawan. Jangan lupa ada kawan-kawan di like, comment, subscribe-nya ya kawan-kawan, karena dengan bantuan kawan-kawan di like, comment, dan subscribe, kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang edukasi selanjutnya. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.